Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan semangat. Dan yang paling penting, gak error kayak komputer tanpa virus ya. Perkenalkan, nama saya Wikaryani selaku moderator yang akan menemani teman-teman dalam webinar kecil-kecilan kita pada malam hari ini. Selamat datang di webinar kami yang seru dan penuh ilmu dengan tema Rahasia di Balik Layar Komputer, Behind Every Click, There's Logic. Webinar ini diselenggarakan oleh kami mahasiswa semester 1 Teknik Informatika Universitas Maritim Raja Ali Haji sebagai bagian dari tugas kelompok mata kuliah Logika Informatika dan Organisasi Arsitektur Komputer. Di sini, kami akan membahas hal-hal yang menarik tentang bagaimana komputer bekerja dan apa yang sebenarnya terjadi pada saat kita membuka aplikasi. Sebelum kita memulai acara, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan ini berjalan dengan lancar dan diberikan keberkahan. Doa ini akan dipimpin oleh Saudara Afriandi Fajri. Kepada Saudara Afriandi Fajri, kami persilakan untuk memimpin doa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita menundukkan kepala dan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Auzubillahiminasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk mengikuti kegiatan webinar ini. Semoga acara ini berjalan dengan lancar, memberi manfaat, menambah wawasan kami, serta membantu kami menjadi manusia yang lebih berilmu dan bertanggung jawab. Berikan kemudahan bagi kami dalam menyampaikan ilmu dan kepada para peserta berikan pemahaman dan semangat untuk belajar. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudara Afriandi Fajri. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Nah, sekarang kita bakalan kenalan nih sama rekan-rekan kita saya yang kece-kece untuk menyampaikan materi malam ini. Yang pertama yaitu ada Afriandi Fajri. Boleh saya hai dulu Bung Fajri. Selanjutnya ada Kak Almas Nuri Adwa. Boleh saya hai dulu Kak Almas. Kemudian ada Bagas Arga Saputra. Boleh saya hai Bang Bagas. Selanjutnya ada Kak Winda Magdalena. Saya hai Kak. Kemudian ada Selina Anggraini. Halo Kak Selina. Selanjutnya ada Muhammad Tarik Hakim. Saya hai dulu Bang Tarik. Nah, dan yang terakhir ada Kak Silviana Ayu nih. Saya hai dulu Kak Silvi. Oke, jadi kan tadi kita udah kenalan nih sama pemateri-pemateri kece kita malam ini. Nah, saatnya kita memasuki sesi yang paling ditunggu-tunggu, yakni materi yang akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Di sini, kami akan membahas tentang rahasia di balik layar komputer. Behind every click, there's logic. Adapun materi yang pertama yaitu tentang teknik informatika yang akan disampaikan oleh Bang Bagas. Kepada Bang Bagas, kami persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator atas kesempatan untuk malam hari ini. Yaitu teknik informatika adalah disiplin yang menggabungkan komputer, matematika, dan logika untuk menciptakan solusi tenaga teknologi. Dalam teknik informatika, kamu belajar bagaimana komputer bekerja, bagaimana membuat aplikasi, cara mengamankan data, hingga teknologi AI. Baiklah, yaitu ruang lingkup teknik informatika. 1. Pemrograman. Pemrograman atau pemrogramming yaitu belajar bagaimana bahasa seperti C++, Java, Python, dan membuat aplikasi. Yang kedua, rekayasa perangkat lunak, yaitu cara merancang, membangun, dan memelihara software secara profesional. Ketiga, jaringan komputer, yaitu bagaimana komputer terhubung satu sama lain termasuk internet.
Yang keempat, berbasis data, yaitu menyimpan dan mengambil data dengan efisien. Kelima, sistem operasi, yaitu mempelajari cara kerja iOS seperti Windows, Linux, dan Android. Yang keenam, keamanan cyber, yaitu melindungi data dan sistem dari serangan hacker atau yang ketujuh, kecerdasan buatan, yaitu menciptakan sistem yang dapat belajar dan membuat keputusan secara baik. 8. Pengolahan data dan big data, yaitu menganalisis data dalam jumlah besar untuk mendukung keputusan. Baiklah, itu aja. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bang Bagas. Nah, kita udah tahu kan apa itu teknik informatika dan ruang lingkup teknik informatika itu meliputi apa saja. Selanjutnya, kita akan membahas tentang teknik informatika itu penting atau cuma pengen kelihatan keren aja sih. Nah, materi ini akan dibahas lebih lanjut oleh Kak Almas. Kepada Kak Almas, saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Oke, kalau kita lihat pada slide ini, ada pertanyaan, teknik informatika itu penting atau cuma biar kelihatan keren? Nah, sebenarnya teknik informatika bukan soal gaya-gayaan. Kita belajar hal yang memang dipakai di kehidupan sehari-hari. Mulai dari aplikasi yang kita pakai, sistem keamanan, sampai teknologi yang bikin semuanya jalan. Itu semua dibangun sama orang-orang teknik informatika. Jadi bukan cuman pengen kelihatan keren, tapi karena teknologi sekarang makin maju dan hampir semua pekerjaan butuh orang-orang yang ngerti teknik informatika. Makanya jurusan ini penting banget, bukan cuma buat gaya-gayaan doang. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Kak Almas. Nah, jadi teknik informatika itu bukan cuma pengen kita kelihatan keren, tapi ada hal-hal penting di dalamnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang skill yang akan dipelajari dan prospek kerja dari teknik informatika itu apa sih? Ini akan dibahas oleh Bang Fajri. Kepada Bang Fajri, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Nah, di teknik informatika sendiri itu skill yang harus dipelajari itu yang pertama adalah pemrograman. Yang kedua itu adalah problem solving. Yang ketiga adalah logika dan algoritma. Yang keempat manajemen project. Yang kelima kerjasama tim. Dan keenam adalah komunitas teknis. Nah, prospek kerja teknik informatika sendiri itu sangat luas dan banyak. Nah, yang contohnya tuh kayak programmer atau software developer, web developer, mobile developer, cyber security analysis, data analysis, dan data scientist, network engineering, AI engineering, game developer, DevOps engineer, dan IT konsultan. Nah, kenapa teknik informatika itu penting? Karena hampir semua aspek kehidupan modern seperti pendidikan, bisnis, kesehatan, transportasi menggunakan teknologi. Nah, teknik informatika sendiri menghasilkan solusi untuk pekerjaan manusia agar lebih mudah dan cepat dan juga efisien. Baik, sekian. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Nah, menarik sekali kan prospek kerja yang ada di teknik informatika ini. Selanjutnya, kita akan membahas tentang organisasi dan arsitektur komputer. Nah, apa saja sih organisasi dan arsitektur komputer itu? Ini akan dibahas oleh Bang Torik. Kepada Bang Torik, kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya pada malam hari ini kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan 4 pilar utama. Yang pertama ada perangkat keras atau hardware. Perangkat keras adalah bagian fisik komputer yang dapat dilihat dan disentuh. Hardware berfungsi sebagai alat untuk memproses, menyimpan, dan menampilkan data. Contoh dan fungsi singkatnya yaitu ada CPU atau prosesor, yaitu otak komputer untuk memproses instruksi. Ada juga RAM untuk menyimpan data sementara. Ada hard disk atau SSD untuk menyimpan data jangka panjang. Ada keyboard dan mouse, yaitu alat untuk input, monitor dan printer, alat untuk output. Intinya, hardware adalah semua komponen fisik yang menjalankan perintah dari software.
Yang kedua ada perangkat lunak atau software. Software adalah program atau instruksi yang mengatur kerja komputer, tidak berbentuk fisik dan tidak bisa disentuh. Jenis dan fungsinya yaitu ada sistem operasi, ada Windows, Linux, mengontrol seluruh hardware. Ada bahasa pemrograman, alat untuk membuat program. Intinya software memberi perintah, hardware menjalankan. Yang ketiga, manusia yang mengoperasikan atau brandware, yaitu brandware adalah pengguna atau orang yang mengoperasikan komputer. Tanpa manusia, hardware dan software tidak bisa berfungsi. Contohnya ada operator komputer, programmer, administrator jaringan, user, atau pengguna biasa. Intinya, brandware adalah pihak yang menggunakan komputer untuk menyelesaikan tugas atau mengontrol sistem. Yang keempat, logika. Logika di komputer adalah cara untuk berpikir sistematis dan terstruktur untuk memecahkan masalah. Dalam komputer, logika digunakan untuk memahami kondisi benar atau salah, atau biasa disebut true or false. Lalu ada mengambil keputusan, yaitu yang sering kita dengar, if atau else. Lalu mengontrol alur program, membuat langkah pemrosesan yang masuk akal. Kelima ada algoritma. Algoritma adalah urutan langkah-langkah yang jelas dan terstruktur untuk menyelesaikan suatu masalah. Ciri-ciri algoritma yaitu jelas atau tidak ambigu. Ya, lalu memiliki langkah berurutan. Yang ketiga menghasilkan output, serta yang terakhir punya akhir atau terminasi. Contoh sederhananya, algoritma membuat teh. Yang pertama, panaskan air. Yang kedua, masukkan teh ke gelas. Yang ketiga, tuang air panas. Yang keempat, tambahkan gula. Yang kelima, aduk dan sajikan. Intinya, algoritma ini adalah langkah penyelesaian masalah logika. Cara berpikir yang membuat algoritma tersebut masuk akal. Baiklah, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bang Torik. Nah, jadi di organisasi dan arsitektur komputer itu ada 4 pilar utama, yaitu perangkat keras, perangkat lunak, dan manusia yang memperkasihkan, serta logika dan algoritmanya. Selanjutnya, kita akan membahas materi yang tak kalah pentingnya, yaitu hubungan organisasi dan arsitektur komputer dengan teknik informatika dan mengapa ini harus kita pelajari. Ini akan dibahas oleh Kak Winda. Kepada Kak Winda, saya persilakan. Oke, baik teman-teman. Terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan pada perbedaan arsitektur versus organisasi komputer. Arsitektur komputer berfokus pada desain sistem, set instruksi, ukuran register, dan cara kerja komputer dari sudut pandang programmer. Selanjutnya itu ada organisasi komputer berfokus pada implementasi fisik, yaitu bagaimana hardware bekerja, bagaimana data mengalir, serta detail rangkaian dan kontrol. Saya menjelaskan sedikit dari agar mudah dipahami, anggap komputer itu seperti sebuah rumah. Di situ yang pertama, arsitektur komputer kan. Komputer itu kita ibaratkan dengan desain rumahnya, di mana ada rancangan atau gambaran tentang bagaimana rumah itu akan dibuat. Berarti di dalam komputer arsitektur membahas pertama ada komputer mau dibuat 32 bit atau 64 bit. Maksud dari bit di sini istilah yang digunakan untuk menunjukkan lebar data dan kapasitas pemrosesan sebuah komputer atau CPU. Yang kedua ada instruksinya seperti apa. Yang ketiga, jenis operasi apa saja yang bisa dijalankan oleh CPU. Yang keempat, berapa banyak dan jenis register yang tersedia. Register itu adalah tempat penyimpanan kecil dan super cepat di dalam CPU. Saat instruksi seperti ADD dijalankan, hasilnya disimpan di salah satu register. Singkatnya itu, arsitektur komputer itu menjelaskan apa saja kemampuan komputer dan bagaimana cara kerjanya secara konsep. Selanjutnya itu yang bagian organisasi komputer, kita ibaratkan seperti cara tukang membangun rumah. Maksud di sini cara denah yang tadi diwujudkan menjadi bangunan nyata. Dalam komputer meliputi pertama, bagaimana komputer hardware dipasang, yang kedua bagaimana CPU, memori, dan perangkat I/O terhubung, yang ketiga seperti apa sirkuit, kabel, sinyal, kontrolnya, yang keempat
Bagaimana data melewati bus atau jalur data? Singkatnya itu, organisasi menjelaskan bagaimana hardware bekerja serta nyata untuk menjalankan desain yang sudah dibuat. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Kak Winda. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Kak Selina. Kepada Kak Selina, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Pada slide ini izinkan saya membahas salah satu materi dasar yang sering dianggap hanya teori, tetapi sebenarnya sangat dekat dengan semua hal yang kita lakukan di bidang teknik informatika ini, yaitu organisasi dan arsitektur komputer. Organisasi dan arsitektur komputer membantu kita melihat apa yang terjadi di balik layar ketika komputer bekerja. Bagaimana CPU membaca instruksi, bagaimana memori menyimpan dan mengolah data, bagaimana komponen-komponen saling terhubung untuk menjalankan program yang kita tulis. Semua pertanyaan dasar itu dijawab melalui materi ini. Menariknya, hampir semua bidang teknik informatika berakar pada konsep ini. Saat kita membuat program, kita sebenarnya sedang berkomunikasi dengan hardware. Saat mempelajari sistem operasi, kita melihat bagaimana CPU membagi waktu untuk setiap prosesnya. Bahkan dalam jaringan dan keamanan komputer, kita tetap mengandalkan pemahaman tentang bagaimana data itu diproses. Jadi, organisasi dan arsitektur komputer bukan hanya dasar, tetapi fondasi yang akan terus kita gunakan sepanjang perjalanan kita di dunia IT. Lalu, mengapa sih kita perlu mempelajari materi ini? Pertama, agar kita benar-benar memahami bagaimana komputer bekerja dari akar terdalamnya. Dengan pemahaman fundamental ini, kita bisa belajar teknologi lain dengan lebih percaya diri karena kita tahu apa yang terjadi di sisi internalnya. Kedua, materi ini membuat kita lebih mampu menulis program yang lebih cepat, efisien, dan optimal. Kita tidak hanya menulis kode, tetapi memahami bagaimana kode tersebut diproses oleh CPU, bagaimana memori mengolahnya, dan bagaimana setiap instruksi efeknya saling berhubungan. Ketiga, materi ini menjadi kunci untuk mata kuliah lanjutan seperti sistem operasi, organisasi file, dan lainnya. Tanpa fondasi ini, mata kuliah lanjutan akan terasa lebih rumit, karena kita belum mengenal mekanisme dasar di baliknya. Keempat, ataupun yang terakhir, pemahaman arsitektur komputer membantu kita dalam membaca dan memecahkan masalah teknis ketika terjadi error, program lambat, atau sistem mengalami crash. Kita bisa menganalisis penyebabnya lebih cepat dan lebih tepat. Secara keseluruhan, organisasi dan arsitektur komputer adalah fondasi utama yang bukan hanya kita pelajari saat sekarang, tetapi juga akan kita gunakan terus saat mengembangkan aplikasi, saat memahami hardware, atau bahkan saat masuk dunia kerja. Dengan memahami materi ini, kita bukan hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi menjadi seorang yang mengerti bagaimana teknologi itu bekerja di dalamnya. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Selina. Selanjutnya kita akan ice breaking dulu nih. Setelah tadi 2 materi kita yang berat-berat, kita akan melakukan ice breaking. Ice breakingnya ini yaitu tebak gambar. Nah, jadi teman-teman boleh on mic dan juga jangan lupa on cam ya. Atau kalau misalkan teman-teman tidak mau on mic, kalian boleh menggunakan fitur chat. Nah, kita di sini akan mulai ice breaking yang pertama. Nah, coba teman-teman tebak ini adalah gambar apa? Kami kasih waktu 30 detik ya. Rambutan ya, Bu? Apa? Atau boleh menggunakan fitur chat. Oke. Waktunya sudah habis. Mungkin dari teman-teman ini masih malu-malu. Nah, gambarnya itu sebenarnya gambar ikan, guys. Kita masuk gambar yang kedua. Nah, coba tebak, ini gambar apa? Bawang putih. Oke, Meiwa menjawab bawang putih. Kita keep dulu jawabannya. Nanti kita akan lihat di jawaban yang benarnya. Teman-teman, ditebak ini. Di grup chat itu ada labu. Kemudian Riris juga menjawab jeruk.
Pak bubur Durian. Oke, kita akan lihat jawaban yang benarnya. Jawaban yang benar yaitu jeruk. Nah, tadi siapa yang benar menjawab? Oke, Karirin benar ya menjawab jeruk. Selanjutnya, kita akan masuk ke gambar selanjutnya. Pasti gampang kok. Nah, ini gambar apa? Kocak lah. Yuk ditebak ini. Ayo teman-teman, coba ditebak ini gambar apa? Monyet atau harimau. Tebak ya. Kucing. dugong kak, dugong. Oke. Ada yang menjawab sapi, ibu hamil, anjing, dugong. Oke, teman-teman lain coba jawab. Mungkin dari rekan-rekan saya ada yang bisa menebak. Oke, ada ular, ikan, Silvi. buaya. Oke, kita coba lihat jawaban yang benarnya. Nah, menurut teman-teman itu gambar apa? Itu gajah. Itu siluman, Kak. Baik, selanjutnya gambar selanjutnya ini pasti mudah. Yuk ditebak. Ayo ditebak, guys. Rumah kelompok, guys. Tebaknya durian atau Semangka. durian atau Oke, Kak Ririn jawab durian semangka. atau Teman-teman yang lain? Durian kak, durian. Yang betul. Yang benar nanti dapat tempat durian, salak. Oke. Mungkin dari rekan-rekan saya ada yang bisa menjawab ini gambar apa? pepaya, Kak. Oke, Kak Silvi menjawab pepaya. Oke, mari kita lihat jawaban yang benarnya. Jawaban yang benarnya itu adalah semangka, guys. Ya, berarti tadi yang benarnya itu Kak Ririn ya. Kak Ririn menjawab semangka. Kok semangkanya warna kuning? Nah, ini emang kita tuh berpikir secara logika. Ini semangka atau pepaya, Kak? Yang benar. Semangka. Karena pepaya bijinya tidak seperti itu, guys. Oke, kita masuki gambar yang terakhir. Ini gambar apa menurut teman-teman? Dari kupingnya kita bisa menebak dong. Tapi tentu tidak semudah itu ya. Ada yang bilang harimau, Tebaknya mungkin jeruk, sapi, kucing. Oke, kita lihat ya jawaban yang benarnya. Jawaban yang benarnya itu adalah kucing. Kenapa dikasih kucing? Karena tadi kan kami sudah memberikan gambaran yang tidak benar. Di akhir ini kami akan memberikan gambar yang benarnya. Nah, setelah ice breaking, kita akan memasuki materi selanjutnya, yaitu apa sih logika informatika itu? Ini akan dibahas lebih lanjut oleh Kak Silvi. Kepada Kak Silvi, saya persilahkan. Oke, makasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan. Dan selamat malam semuanya. Semoga masih semangat ya. Dan tentunya kita habis ice breaking, pasti tambah semangat. Nah, sebelumnya, teman-teman pernah nggak mikir bagaimana sih komputer itu yang hanyalah mesin bisa mengambil keputusan dan memecahkan masalah serumit apapun? Pasti adalah terlintas di pikiran kayak gitu kan. Nah, jawabannya itu ada pada satu kata, yaitu logika. Nah, selanjutnya kita masuk ke apa sih logika informatika itu? Kalau secara definisi ya, logika itu ilmu tentang prinsip-prinsip penalaran yang benar atau valid. Ini menunjukkan cara kita berpikir secara sistematis. Sedangkan informatika
itu ilmu yang mempelajari penggunaan komputer untuk mengolah informasi. Logika informatika itu studi tentang penerapan prinsip-prinsip logika dalam ilmu komputer. Ini menjadi jembatan antara berpikir manusia dengan cara kerja mesin komputer. Baik, selanjutnya kita akan membahas logika proporsional, aljabar boolean, dan Nah, karena kita sudah tahu bahwa logika itu dasar berpikir komputasi. Sekarang mari kita bedah alat utama yang digunakan komputer untuk berpikir, yaitu logika proporsional. Jadi di sini dijabarkan kalau logika proporsional itu adalah cabang logika yang mempelajari hubungan antara pernyataan proposisi yang hanya dapat bernilai benar atau salah menggunakan penghubung logis seperti dan, atau, jika, maka, dan jika dan hanya jika. Tentunya mungkin teman-teman sekalian tidak asing dengan proporsi ini. Selanjutnya kita akan melanjutkan materi di operator logika. Nah, di sini tentunya ada negasi, itu lawan dari nilai sebenarnya. Jika misal kita kasih nilai P itu benar, maka negasi P itu salah. Nah, selanjutnya ada konjungsi atau dan. Dan di sini ada disjungsi atau implikasi jika maka. Dan untuk biimplikasi jika dan hanya jika. Nah, selanjutnya di sini yang materi terakhir yang akan saya singgah itu adalah aljabar boolean. Untuk aljabar boolean ini merupakan bahasa dasar komputer yang mengubah semua logika dan atau tidak menjadi perhitungan menggunakan hanya dua angka, yaitu 1 dan 0. Tentunya 1 dan 0 ini adalah angka biner, yang dimana 1 nilainya benar dan 0 itu nilainya salah. Jadi inilah yang memungkinkan untuk komputer memahami dan menjalankan instruksi. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. baik, terima kasih kepada Kak Silvi. Nah, sekarang kita sudah sampai di penghujung materi. Selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan menggunakan fitur chat atau kalian juga bisa on mic. Oke, Nuriski ingin bertanya. Baik, saya persilakan Kedengaran kepada nggak suaranya? Nuriski. Aku ingin tanya tentang logika informatika nih. Ini jika dianalogikan logika informatika sebagai jembatan, menurut kalian apa dua hal yang dihubungkan oleh jembatan tersebut? Apa sih itu yang dihubungkan? Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Nuriski. Pertanyaan ini akan dijawab oleh Sophie, saya persilahkan. Oke, baik. Jadi kita ibaratkan sisi jembatan itu ada sisi kiri dan sisi kanan. Jadi untuk sisi kiri itu pemikiran dan penalaran manusia. Ini adalah konsep dunia, ide, masalah, dan pengambilan keputusan yang melibatkan proses yang penalaran yang benar. Atau ibaratnya tuh logika formal. Dan untuk sisi kanannya, itu ada mesin dan komputasi digital informatika. Nah, jadi kesimpulannya itu, logika informatika adalah jembatan yang mentranslasikan cara kita berpikir untuk memecahkan masalah logika menjadi instruksi yang dapat dieksekusi oleh mesin. Nah, begitu. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Kak Silvi. Nah, apakah Kak Rizky puas dengan jawaban dari Kak Silvi? Sudah puas. Baik. Kasih. Selanjutnya, apakah teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Oke, Kak Putri Nurmaulida. Boleh, Kak? Kak izin bertanya. Bagaimana 4 pilar utama organisasi dan arsitektur komputer saling bergantung? Dan apa dampaknya jika salah satu pilar mengalami bottleneck? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih.
Pertanyaan dari Kak Putri ini akan dijawab oleh Kak Selina. Kepada Kak Selina, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya di sini izin menjawab. Keempat pilar bekerja sebagai satu kesatuan, yaitu seperti CPU melakukan eksekusi, instruksi, memori menyimpan data atau instruksi, dan I/O menjadi jembatan ke dunia luar, dan bus menghubungkan semuanya. Jika salah satu pilar bermasalah, misalnya memori lambat, CPU akan stall atau throughput menurun, dan energi terbuang. Bottleneck pada I/O dapat memperlambat keseluruhan sistem. Meski CPU sangat cepat, artinya performa komputer ditentukan oleh sinergi bukan hanya kekuatan satu komponen. Mungkin saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Kak Selina. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Saya, Kak. Nadia Imelda ya yang ingin bertanya. Ya, Boleh? izin bertanya Kak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadia Imelda. Saya ingin bertanya mengenai apa sih perbedaan teknik informatika dengan ilmu komputer atau sistem informasi. Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih sebelumnya Kak. Nah, pertanyaan ini akan Baik, untuk pertanyaan dari Kak Nadia, apa bedanya teknik informatika dengan ilmu komputer atau sistem informasi? Nah, beda definisi seperti coding, algoritma, jaringan, dan sistem. Nah, sementara sistem informasi ini lebih ke bisnis dan manajemen. Nah, kalau ilmu komputer itu lebih ke teori atau komputasi. Nah, ibaratnya tuh kayak T itu di tengah-tengah. Teorinya tuh ya, praktiknya juga ya. Baik, sekian. Kayak kembalikan kepada moderator. baik, terima kasih Bang Fajri. Apakah Kak Nadia puas dengan jawaban dari Bang Fajri? Puas Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya kita akan ada sesi interaktif nih dari Bang Fajri. Kepada Bang Fajri, saya mungkin dari teman-teman boleh untuk menebak angkanya. Yuk teman-teman ditebak berapa angka nih Kak Wika? Kalau aku bakalan pilih 8. Oke, ternyata tebakan aku salah nih. Nah, coba teman-teman, tebakannya berapa? Oke, Kak Hafsya menjawab 7. Bang Fajri coba. Lah, ternyata salah juga. Nah, ada lagi tuh Bang Fajri. Mewah menjawab 3. 5. Ternyata salah. Nurul 9. Wah, ternyata Nurul benar. Oh, kesempatannya sudah habis. Angka yang benar itu adalah 10. Nah, jadi codingan itu tidak serta-merta memusingkan kepala, tapi juga bisa menjadi salah satu ajang untuk seru-seruan, seperti menebak angka ini. Dari teman-teman, apakah mau mencoba lagi? Lagi Kak, lagi sekali. Oke, Bang Fajri coba diulang lagi sekali, Bang Fajri. Ayo, coba teman-teman jawab. Masukin angka yang kalian mau berapa? Aku dulu deh, aku mau angka 5. Oke. Tebakannya Kak Silvi 5, itu sama dengan Hafsya. Hafsya juga 5. Ada yang 6 tuh Bang Fajri, Kak Nurul. Yeay, ternyata ada yang benar nih, Jeltiantri. Nah, rewardnya tadi mau ya nomor WA Bang Fajri. Oke,
Kita sudah selesai malam ini dan terima kasih kepada teman-teman semua yang turut berpartisipasi. Ya, sebagai moderator, mohon maaf apabila terdapat kesalahan di dalam pembawaan dan penyampaian. Nah, sebelum kita akhiri, mari kita adakan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Jadi teman-teman boleh untuk on cam-nya. Oke, teman-teman, tahan dulu sebentar. Gaya formal dulu. Oke, gaya kedua, maritim. Kelihatan nggak sih? Nah, untuk gaya ketiga, bebas-bebas, kasih pose terbaik. Oke, terima kasih teman-teman. Nanti untuk sesi dokumentasi bakalan dikirim di grup WA. Sebelum saya akhiri, izinkan saya berpantun terlebih dahulu. Pak Topik membeli kopiah dijahit beludru yang utuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam. selamat istirahat teman-teman semuanya. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the